Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa bersama-sama. Untuk ketua kelasnya, silakan menyiapkan doa. Ayo semuanya siap, duduknya rapi. Mari kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, pada kesempatan pagi hari ini, kita akan belajar tentang tema 3. Tentang tema peduli terhadap makhluk hidup. Dengan subtema, ayo cintai lingkungan. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah peserta didik dapat menjelaskan pengertian dan menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar. Peserta didik dapat menjelaskan pemanfaatan sumber daya alam dan mengerjakan soal terkait pemanfaatannya. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan pentingnya upaya keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Kemudian yang keempat, peserta didik dapat menyebutkan contoh-contoh kegiatan yang merusak keseimbangan alam, sumber daya alam, dan menunjukkan sikap peduli terhadap pelestarian sumber daya alam. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, agar lebih semangat, marilah kita melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ya. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Nah, pada ada yang tahu kita belajar apa sih minggu lalu? Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Ya Pak, sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan. Ya, betul sekali. Jadi sumber daya alam adalah sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Kemudian sumber daya alam juga bisa ada macam-macamnya. Ya, terbagi menjadi 3 macam, yaitu SDA hayati biotik dan SDA non-biotik atau abiotik. Kemudian ada berdasarkan pembaruannya, ada SDA yang dapat diperbarui, ada SDA yang tidak dapat diperbarui, SDA yang tidak terbatas jumlahnya. Kemudian berdasarkan kegunaannya ada sumber daya alam penghasil bahan baku, ada SDA penghasil energi. Kemudian contoh sumber daya alam hayati. Ada yang tahu apa contohnya sumber daya alam hayati? Contohnya padi, jagung, dan gandum, Pak. Betul sekali. Jadi ada contohnya seperti padi, jagung, gandum, tebu, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh sumber daya alam hayati. Kemudian ada pertanian, ya, pertanian. Jadi selain sumber daya alam hayati seperti tadi yang sudah disebutkan, ada juga pertanian dan perkebunan. Seperti contohnya pada gambar, ada gambar apa itu? Ada kopi, ada sawit, dan ada tebu, Pak. Iya, betul sekali. Jadi pertanian dan perkebunan itu contohnya seperti pada gambar di PPT. Jadi ada kopi, sawit, tebu. Kemudian berdasarkan jenis hewan ya atau peternakan, perikanan. Ya, contohnya ada kerbau, ada ikan, ada ayam dan lain sebagainya. Kemudian ada contoh sumber daya alam non hayati. Ya, contohnya seperti air, angin, tanah. Kemudian ada hasil tambang, ada aftur, bahan bakar pesawat, bensin, minyak dan lain sebagainya. Kemudian ada batu bara, biji besi, emas, marmer, dan juga belerang. Kemudian ada permasalahan sumber daya alam, ada faktor utama. Yang pertama itu pertumbuhan penduduk yang pesat, yang kedua perkembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya alam. Akibat dari sumber daya alam yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan crime city, seperti yang terjadi sekarang, telah merugikan manusia itu sendiri, karena keseimbangan alam terganggu, sehingga tak jarang justru menimbulkan bencana bagi manusia. Contohnya seperti pertanian yang mengundulkan hutan, yang menyebabkan hutan kering, perikanan dengan cara mengebom ikan, nah itu bisa membunuh ikan. Teknologi yang menyebabkan sisa-sisa bahan bakar, buangan oli, dan lain sebagainya. Ada pencemaran lingkungan,
hasil limbah industri yang dibuang sembarangan bisa menyebabkan lingkungan. Kemudian ada contoh kerusakan sumber daya alam seperti pada gambar, yaitu gunung meletus. Nah, gunung meletus itu ketika meletus bisa membunuh banyak hewan, bisa membunuh banyak tumbuhan, dan juga bahkan membunuh manusia, merusak perumahan warga. Kemudian ada musim kemarau yang menyebabkan tanah kering, ada gempa bumi, dan lain sebagainya. Kemudian upaya pengelolaannya dengan membangun konservasi, cagar alam, kawasan, taman nasional, marga satwa, mengatasi penyebaran SDA seperti penghijauan, reboisasi, pengembangan daerah aliran sungai, dan juga pengelolaan air limbah dengan pengaturan lokasi industri. Nah, untuk menguji seberapa kalian sudah mengetahui materi ini, coba jawab pertanyaan terkait dengan sumber daya alam. Nah, di situ ada soal, kelompokkan contoh berikut ke dalam sumber daya alam yang dapat diperbarui dan tidak dapat diperbarui. Yang pertama, sumber daya alam yang dapat diperbarui itu apa contohnya? Ada air, ada angin, ada kayu, ada matahari, dan ada ikan, Pak. Betul sekali, 100. Jadi yang dapat berbarui itu ada air, angin, kayu, matahari, ikan. Dan yang tidak dapat berbarui itu apa? Ada batu bara, ada emas, ada gas alam, dan ada minyak bumi, Pak. Betul sekali. Jadi itu adalah sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Kemudian soal kedua, yaitu perhatian gambar 1. Ada faktor alami gempa bumi, Pak. Betul sekali. Jadi itu adalah yang disebabkan oleh gempa bumi. Jadi bangunan, gedung pada roboh dan merusak alam. Kemudian yang kedua, Faktor alam gunung meletus, Pak. betul sekali, itu adalah gunung meletus. Kemudian yang ketiga, Akibat faktor manusia pestisida, Pak. betul sekali, itu adalah faktor pestisida yang dapat merusak lingkungan. Kemudian Ada akibat faktor manusia buka lahan baru, Pak. betul, itu adalah penggundulan hutan yang menyebabkan hutan-hutan menjadi gundul. Kemudian ini apa? Gambar ke-5. Apa itu? Ada akibat faktor alam tsunami, Pak. Betul sekali, itu adalah faktor tsunami yang terjadi karena gempa di dasar laut yang menyebabkan banyaknya makhluk hidup yang mati, bangunan pada roboh, dan juga banyak hewan-hewan, bahkan manusia banyak yang mati di situ. Yang terakhir ada apa ini? Akibat faktor alami kebakaran hutan, Pak. Betul, 100. Jadi itu adalah yang disebabkan oleh kebakaran hutan yang karena biasanya terjadi karena kemarau panjang, dan juga banyak daun-daun kekeringan, pohon-pohon kekeringan, dan juga sehingga mudah terbakar. Dan untuk materi terakhir, Bapak beri tugas di rumah untuk mengerjakan 4 soal, yaitu apa yang itu sumber daya alam non hayati, apa saja sumber daya alam non hayati, apa manfaat sumber daya alam non hayati, bagaimana cara melestarikan sumber daya alam non hayati. Nah, ini adalah untuk tugas kalian di rumah, silakan dikerjakan di rumah. Ada yang mau ditanyakan terkait materi pada pagi hari ini? Apakah sudah jelas? Jelas, Pak. Baik, kalau sudah jelas, mari kita tutup kegiatan pagi hari ini dengan doa bersama-sama. Berdoa mulai, berdoa selesai. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.